Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-15 ini terkait dengan mata kuliah water tourism, saya akan memberikan gambaran lagi terkait dengan studi kasus ya wisata bahari buatan. Ya, ini khususnya bagi tempat-tempat potensial yang berada di darat ya, artinya baik itu meliputi sumber mata air, sungai dan sebagainya. Jadi ini lebih mengarah pada pembuatan wisata buatan berdasarkan pada potensi sumber mata air. Saya ambil contoh di Jawa Barat, yaitu di Lembang ya. Nah, ini adalah salah satunya adalah floating market ya di Lembang ya. Di situ ada beberapa aktivitas yang ditawarkan ya, dan beberapa daya tarik yang sudah disuguhkan. Ya. Kita lihat juga videonya, ada beberapa video yang bisa kita lihat di floating market ini ya. Ada lagi nanti kita coba lihat perbedaannya dengan yang ada di wisata Bukit Luih yang ada di Bondowoso atau mungkin tempat yang lain yang menawarkan objek wisata sejenis ya. Kalau kita lihat dulu ini floating market yang ada di Lembang itu memiliki beberapa fasilitas ya, seperti ini. Di situ memang menawarkan paket pasar terapung ya. Pasar terapung menawarkan produk-produk kuliner makanan yang disuguhkan ya. Ini bentuk kuliner yang berada di pinggir seperti danau ya, sumber mata air. Kemudian di sisinya itu adalah tempat untuk menikmati sajian makanan atau kulinernya, yaitu sambil melihat pemandangan kolam, kemudian juga melihat pemandangan alam ya, karena memang basis di situ adalah alam ya. Ya, ini banyak hal yang mungkin bisa kita lihat ya di floating market yang ada di Lembang ya. Harga tiketnya 20.000 ya. Kemudian kalau weekdays ya, kalau di hari liburan sekitar 30.000 ya. Jadi di sana itu seperti ini bentuknya. Memang ini adalah konsep yang cukup luar biasa, sangat luar biasa menurut saya, karena memang dalam satu tempat itu menawarkan beberapa atraksi wisata ya, dan itu terus berkembang. Dan ini mungkin potensi ini mungkin ada di tempat yang lain, artinya di Jawa Timur atau mungkin di khususnya di mana di Bondowoso atau mungkin di Jember atau di tempat-tempat yang lain, pasti ada potensi seperti itu. Namun bagaimana kita meng-create sesuatu itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual, artinya orang datang ke sana itu berkesan dan ingin kembali lagi, itu yang paling penting. Dan ini memang kita harus memang menyediakan, dan kebanyakan memang pengelola yang ada di sini adalah Pokdaris. Nah, kelemahan di sini adalah memang Pokdaris itu adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang berkesan, kemudian bagaimana alokasi anggarannya. Itu yang paling ya selama ini kalau kita bicara Pokdaris yang mengelola objek wisata yang berbasis air ini. Ya, seperti ini sudah ada beberapa daya tarik tambahan ya. Kalau dulu saya ke sana itu memang masih hanya menawarkan beberapa spot ya. Mungkin sekarang sudah ada penambahan seperti ini, tempat-tempat perumahan ala Jepang, ala Eropa dan sebagainya sudah disediakan, seperti miniatur ya yang ada di sana sudah disediakan. Jadi banyak hal yang mungkin sudah bisa ditemui di sana, karena memang objek ini sering didatangi orang dan menjadi sebuah jujukan ya di sana. Tentunya harus update ya, ini yang paling penting, updating daya tarik wisata. Jadi mungkin kita 1 tahun atau 2 tahun ke sana itu sudah berbeda dengan kita yang datang pertama. Artinya update itu menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Coba kita lihat, ini salah satu kita ambil salah satu video yang mengambil
lokasi di Untuk berapa orang? 3. 3 per orangnya 30.000, bertiga jadi 90.000. 23. Nanti untuk voucher masuk bisa diganti minum, itu udah include sama Rainbow Garden ya. Rainbow. Rainbow Garden itu taman bunga. Ya, Kalau mini kota mini boleh itu harga tiketnya yang 40.000 per orang. 40 per orang itu udah include kota mini sama floating market. Kalau sana ini sendiri Beli harga satuan, nanti tiket masuknya ada lagi 25 per orang. kain aja kota mini. Boleh ke depan dulu aja, Pak. Nunjukin ini. Untuk yang putih ini bisa ditukar dengan minum, yang merahnya buat masuk kotak Tiket minum. floatingnya bisa. Ini juga dapat minum juga? Dapat. Itu yang tiket floatingnya diambil Bapak ditukar. Oh, itu diambil. Ya. Oh, ini. Oke. Terima kasih. Sip. Ini parkirnya. Oke, dari sini kita coba lihat, ternyata memang harga tiketnya ada dua pembagian kota mini tadi dengan apa yang tadi itu namanya floating market ya. Jadi ada floating market tambah Rainbow Garden 30.000, floating market tambah Rainbow Garden dan kota mini 40.000. Jadi di situ ada perbedaan harga karena memang ada spot yang ditambahkan yaitu kota mini. Dan ini menjadi sesuatu yang unik ya terkait dengan tiketing ini, karena memang tiketing ini menjadi sangat penting apabila kita salah menerapkan kebijakan terkait dengan tiketing. Artinya ini sebagai bonusnya, seperti yang di bawah ini HTM satuan kota mini 25.000. Jadi apabila berkunjung ke kota mini saja itu sekitar 25.000, tapi tidak menuju ke lokasi floating market dan Rainbow Garden. Jadi ini adalah sebuah kebijakan yang memang ingin membangun antusiasme si pengunjung. Jadi diberikan pilihan ya, pilihan minimal ada 2 pilihan ya, floating market dan Rainbow Garden, kemudian ada satu lagi ditambah dengan kota mini ya, itu minimal. Jadi si penjaga tiket biasanya kalau penjaga tiket seperti ini harus memang orangnya informatif ya, komunikatif ya, ini yang paling penting. Jika misalnya kita berbicara Workaris, orang yang memang pertama kali berurusan dengan wisatawan atau pengunjung ini adalah orang informatif yang tidak kaku ya, langsung berhadapan, karena memang tipikalnya orang yang langsung berhadapan dengan wisatawan itu harus dipilih ya. Jadi kita tidak sembarangan orang yang masuk untuk menjadi tugas tiket ini, tidak sembarangan, dan ini memang harus diberikan pembekalan informasi kemudian terkait dengan bagaimana secara tidak langsung mereka mempromosikan ya. Jadi mereka kalau bisa memang ya dengan tiket yang 40.000, karena memang mau masuk kota mini atau tidak itu urusan dari pengunjung, tapi kita sudah bisa menjual harga tiket 40.000. Jadi tiket itu terbagi menjadi 2, sebenarnya 3 ya. Yang pertama adalah yang 30.000, kemudian yang kedua adalah 40.000 dengan bentuk tiket yang berbeda. Artinya korporasinya yang berbeda. Jadi itu bisa menghitung jumlah kunjungan wisatawan, itu yang paling penting. Jadi di sisi lain juga menawarkan harga satuan. Mungkin ada orang yang ingin hanya masuk ke kota mini saja tanpa harus masuk ke floating market atau Rainbow Garden, hanya langsung ke kota mini hanya 25.000. Jadi ini menjadi suatu strategi tiketing ya. Strategi tiketing bagaimana suatu pengelola ini bisa menempatkan diri untuk menjual destinasi itu sendiri. Jadi kita membuat suatu destinasi, kemudian kita membuat sebuah tiket masuk di situ, kemudian di saat lain kita membuat sebuah destinasi baru lagi, kemudian kita create tiket lagi, kemudian kita bisa mengcombine ya dua-duanya menjadi suatu tiket masuk. Jadi ini menjadi sesuatu yang unik ya. Strategi ini sangat bagus karena memang orang itu berpikiran bahwa mungkin orang datang ke situ tidak hanya tidak perlu masuk ke floating market ya, atau tidak perlu masuk ke Rainbow Garden, tetapi orang itu masuk hanya untuk ke kota mini saja gitu, atau sebaliknya orang itu tidak ingin ke kota mini tetapi ke floating market atau Rainbow Garden. Jadi kita memberikan sebuah pilihan ya. Jadi ini sangat penting sekali bagi
Pokdaris, sehingga Pokdaris itu terpacu untuk menyediakan atraksi wisata ya berbagai macam. Jadi bukan single tiket yang memang hanya biasanya yang dilakukan oleh Pokdaris itu single tiket, satu tiket untuk masuk ke suatu destinasi wisata. Nah, mungkin ini bisa kita create ya, tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana kita create berbagai destinasi di situ, kemudian kita menawarkan combine ticketing seperti ini. Atau mungkin kita tentunya juga jangan lupa menyediakan paket-paket wisata. Dan di situ ini tiketnya berbeda ya, antara tiket yang 40.000 dan 30.000 tadi ya, berbeda. Nah, ini juga berbeda. Kemudian di situ sudah dilengkapi dengan perlengkapan untuk parkir ya. Ya, ini sangat penting sekali. Biasanya tempat suatu destinasi wisata itu lemah dalam hal parkir ya. Ya, ini sudah apa ya, bisa melingkupi berbagai, mungkin ratusan mobil bisa masuk di sini. Nah, ini paling penting sekali karena orang datang ke suatu tempat itu tentunya yang dipikirkan adalah parkirnya di mana, lokasi parkir di mana ini yang paling tepat, yang harus yang aman, yang nyaman ya, sekiranya mobilnya itu tidak mengalami kerusakan dan sebagainya. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh pengelola. Ya, jadi ini ada lagi. Ada harga tiket parkir juga berbeda ya. Ada parkir mobil yang 10.000, parkir motor 5.000. Kemudian harga parkir flat tidak dihitung per jam, jadi tidak ada hitungan per jam. Mungkin kalau kita berada di mall itu kan hitungannya per jam, jadi kalau ini tidak hitungan per jam, tapi per mobil atau per kendaraan ya. Tentunya ini mungkin ya bisa dijadikan satu tadi, tapi ini kan tiketnya adalah tiket pakai tombol, ini bukan langsung diberikan, tetapi ini jadi sangat berbeda dengan mungkin kalau mungkin tadi jadikan satu dengan petugas tiket ya, mungkin bisa ya karena itu jelas di mobil. Tapi tentunya ini yang paling sulit adalah ini pakai apa namanya, tanda bahwa ini harus masuk ya di situ. Jadi ada pembagian mobil dan motor, jadi harus dibedakan. Jadi ternyata ada tambahan tiket ya, tidak hanya tiket masuk per orang tadi, juga ada parkir mobil dan motornya. Jadi tidak satu, jadi tidak include ya tadi tiket masuk tadi tidak include dengan mobil atau motornya. Ya, ini parkirnya yang cukup luas ya, bisa menampung berbagai kendaraan. Kalau seperti ini tentunya akan semakin menarik orang karena yang dilihat itu adalah parkirnya. Suatu destinasi itu menawarkan tempat parkir yang nyaman, khususnya apa rombongan ya, baik bis atau kendaraan sedang yang lain atau minibus, tentunya dipikirkan adalah parkirnya. Jangan sampai kita harus menyediakan suatu destinasi wisata yang tidak ada lahan parkirnya, sehingga mempersulit pengunjung. Nah, itu tentunya akan berpengaruh pada angka kunjungan ke tempat kita destinasi wisata. Jadi kita harus sediakan dulu tempat parkir yang representatif, yang memang banyak menyediakan kendaraan untuk parkir di situ. Ya, paling penting di situ. Jadi ini dan ini tempat-tempat yang memang bisa disediakan, baik itu ya ini prokers ya, harus disediakan ya mana-mana, baik itu harus diperhatikan ya. Nah, ini di situ ada beberapa pintu atau pilihan ya. Kalau di Kota Market Lembang itu ada ada pintu utama itu meliputi ada 6 daya tarik ya, kemudian restonya, kemudian resto itu ada memiliki beberapa spot ya, artinya beberapa menu ya, itu baik nasi timbel, soto Bandung, mie Lembang, kemudian biotofu, ala Jepang ya dan Korea ya di situ, kemudian floating marketnya ya, jadi ada pembagian. Jadi di situ ada beberapa zonasi yang juga dikunjungi ya dengan yang ada di floating market Lembang ini ya. Jadi seperti ini, outboundnya juga ada, jadi menawarkan beberapa daya tarik yaitu Flying Fox ya.
Di situ juga dibangun layoutnya seperti ini ya. Jadi daya tarik wisata itu harus memberikan sebuah informasi. Jadi memang basisnya ini kebetulan memang basisnya adalah berbasis wisata air, sehingga ada pembagian zonasi. Artinya zonasi tempat-tempat daya tarik yang memang menarik ya kan, terkait dengan sumber mata air tersebut ya. Ya, di sini ada juga namanya kampung laut, kota mini, ada tempat kolam renang ya. Ini juga bagian-bagian daya tarik wisata yang ditawarkan di Floating Market Rembang ini. Jadi ini sebuah kawasan yang memang menawarkan berbagai daya tarik wisata ya, dan ini yang paling menurut saya ini yang paling berkesan, karena dalam satu tempat itu kita bisa berkunjung kemana-mana, artinya menikmati berbagai macam panorama era di situ ya. Ya, ini menunjukkan kartu vaksin ya, karena semua sudah harus sudah harus vaksin ya untuk ke destinasi wisata, baik yang pertama atau kedua ya. Ini Floating Market. Mungkin adik-adik bisa melihat sendiri videonya. Coba kita lihat lagi lah video seperti apa. Di sini ada toko merchandise musik nih, para musisi, pecinta musik. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi dalam suatu destinasi yang berbasis air ini jangan sampai lupa kita ini menggandeng UMKM. Yang paling penting itu adalah UMKM yang ada di sekitar kita. Artinya mungkin yang ada di desa kita, mungkin desa tetangga kita yang memang unik, yang menarik, bisa kita gandeng di situ. Karena memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kehadiran mereka itu kita bisa meningkatkan kualitas daya tarik. Artinya kita bisa menambah spot destinasi atraksi yang kita suguhkan. Seperti ini kan atraksi yang kita disuguhkan oleh kita. Artinya kita menyediakan sebuah wisata oleh-oleh, baik itu seperti ini barang-barang kerajinan maupun kuliner ya. Jadi kita lihat kulinernya itu menjadi sesuatu yang nilai tambah dari destinasi wisata kita ya. Hal yang paling penting lagi kalau kita menyelenggarakan sebuah destinasi wisata berbasis air itu adalah kebersihannya, kerapiannya. Karena memang arah atau orientasi wisatawan yang sekarang ini adalah mengarah ke alam ya, ke sosial ya, kemasyarakatan. Jadi mereka ingin melihat sebuah atraksi wisata baik itu berbasis alam atau budaya. Kalau alam tentunya adalah sesuatu yang memang bersih, aman, nyaman ya, sesuai dengan sabda pesona, itu harus dikembangkan. Jadi kerapian, kebersihan itu menjadi sesuatu ikonik yang tidak bisa ditawar lagi bagi destinasi wisata ya, seperti ini. Jadi pemandangannya luar biasa karena memang dilengkapi dengan berbagai macam tanaman, baik itu bunga maupun tanaman keras yang lain ya, dan kemudian ditata dengan sebaik mungkin ya. Sebenarnya yang mereka jual sebenarnya adalah pemandangan alam. Basisnya memang edukasi ya, tapi memang seperti ini ya, pemandangan alam, kemudian orang-orang hanya berjalan-jalan, kemudian menikmati makanan dan kuliner yang ada di situ, kemudian foto-foto ya, itu yang mereka sediakan di sini ya. Ya, di sini menyediakan beberapa gazebo yang seperti ini ya, sebagai tempat untuk istirahat ya, hanya menikmati pemandangan saja ya. Tapi ini memang menjadi sesuatu yang ikonik ya, artinya memang setiap destinasi memang harus menyediakan seperti ini, khususnya yang basicnya adalah air ya, karena memang orang berkunjung ke suatu tempat basisnya adalah air bukan untuk berenang saja, tetapi hanya untuk melihat aktivitas. Mungkin tentunya tetap kita menyediakan kolam renang seandainya
ada sesuatu yang terkait dengan basis air seperti ini, tetapi bukan menjadi sesuatu yang harusan ya, tetapi ini kebanyakan mungkin yang renang itu adalah anak-anak, tetapi yang menonton atau yang melihat atau yang mengantar itu adalah orang tua atau saudaranya, sehingga segmen ini yang harus kita lihat. Artinya ibu-ibu atau mungkin keluarga dari si anak-anak ini tentunya apa kebutuhannya ya, kebutuhan tentang makanan, minuman dan sebagainya, kemudian tempat istirahat yang nyaman, yang enak untuk melihat ke sekitarnya, itu yang mereka butuhkan, sehingga destinasi wisata itu harus menyediakan tempat tersebut ya. Artinya mereka itu bisa lama menikmati pemandangan yang ada di situ, bisa berlama-lama ya. Kenyamanan, kerindangan itu menjadi suatu faktor yang paling penting. Kenyamanan, kebersihan, serta pesona harus memang benar-benar diimplementasikan di destinasi wisata itu sendiri ya. Nah, di sini juga menawarkan beberapa informasi ya, tempat petunjuk arah terkait dengan destinasi tersebut. Mungkin si wisatawan atau pengunjung itu ingin misalnya tempat kemana, ke Rainbow Garden atau Minato kereta api dan sebagainya, tentunya harus dilengkapi dengan paparan petunjuk seperti ini ya, karena kebetulan memang luasan area atau wilayahnya cukup luas ya, sehingga butuh informasi yang seperti ini ya. Ini tentunya ada restoran, bisa menggandeng orang-orang yang ada di sekitar desa itu sendiri ya. Kalau kita mengembangkan suatu desa wisata yang berbasis wisata air seperti ini, tentunya kita bisa menggandeng para UMKM kuliner ya. Ini adalah konsep-konsep yang bisa ditawarkan. Artinya kita tidak hanya ya, coba kita lihat dari tadi, tidak ada banner yang memang berlebihan. Artinya karena banner itu sebagai polusi, jadi polusi pemandangan. Jadi kita basisnya adalah menawarkan sesuatu yang bagus, yang baik. Seandainya ada informasi ya hanya sebatas itu, tidak ada gambar-gambar yang lain atau bentuk-bentukan yang lain. Sifat promosi yang ada di situ, tulisan-tulisan yang ada di situ sangat tidak hanya ini mungkin menggunakan kayu dan sebagainya sebagai backgroundnya, jadi bukan banner ya. Ini mungkin menjadi sesuatu hal yang menarik, karena memang ini yang kalau kita menggunakan banner terlalu berlebihan, tentunya tidak akan menarik ya. Seperti ini mungkin konsepnya perlu untuk ditiru oleh pengelola destinasi wisata yang lain, seperti itu. Ya, ini destinasi wisata baru ya, Kyotoku ya. Kyotoku ya ini. Ya, ini hanya orang diajak untuk berkeliling ya. Diharap untuk berkeliling untuk menikmati berbagai spot-spot yang ada di situ. Ya. Karena memang menawarkan sebuah sensasi pemandangan alam ya, yang bagus, sehingga seperti ini. Jalan tapaknya juga berbahan kayu ya, ini seperti berbahan ya, bukan bukan bahannya adalah material, artinya yang memang harus seperti bisa menggunakan batu-batu alam dan sebagainya, sehingga kelihatan alamiah. Jadi benar-benar mengurangi pembentukan infrastruktur yang berlebihan ya seperti ini, hanya membuat rute, kemudian orang diajak untuk keliling danau ya, seperti ini ya. Jadi mereka tidak menawarkan atraksi yang memang benar khusus, tapi memang hanya pemandangan alam. Tapi di sini adalah yang mereka jual adalah sebenarnya adalah kuliner.
Ya ini, jadi pemandangan alam instagramable ya, jadi tidak perlu sesuatu yang memang harus memang kita membangun sesuatu bangunan, tetapi bagaimana di sini kita menciptakan sebuah ikon-ikon yang memang lagi in ya, lagi digemari oleh anak-anak muda. Jadi mungkin kita perhatikan di sini adalah segmen pasar sasaran yang mereka bidik ini adalah anak-anak muda ya, anak-anak muda yang memang ya memang senang menonton film Korea dan sebagainya, kebanyakan seperti itu, dan keluarga ya, ini seperti ini banyak keluarga yang datang untuk menikmati pemandangan alamnya ya. Mereka hanya berjalan-jalan ya, kebanyakan mereka jalan-jalan menikmati kuliner seperti itu. Ya, ini adalah atraksi-atraksi yang bisa ditemui di floating market London ya. Jadi banyak perkembangan. Saya pernah datang ke sana tahun 2000 berapa ya, 2015 atau 2016an sekitar itu ya, sudah banyak perkembangan ya. Ini penambahan fasilitas yang ada di sana ya. Nah, ini adalah pasarnya. Sebenarnya ini adalah bisa menggandeng UMKM, artinya mereka yang UMKM yang berada di sekitarnya itu kita ajak mereka untuk berjualan di sini ya. Tentunya mungkin sistemnya adalah sewa ya, sewa tempat, sehingga mereka berjualan di sini kemudian membayar sewa. Kita menyediakan tempat seperti ini. Nah, jadi Pogdawes itu memang harus memiliki kemampuan di situ, tentunya harus memiliki konsep yang jelas. Artinya kita akan menyelenggarakan apa, misalnya di suatu tempat yang bisnisnya adalah air seperti ini. Kalau kita memang bisnisnya adalah ingin menyediakan wisata berbasis air adalah terkait dengan kuliner, tentunya kita harus mulai hunting ya UMKM yang memiliki kekasan kuliner. Nah, ini harus digandeng ya, kemudian diajak kerjasama untuk berjualan di situ, dan itu memang kita menyediakan tempat yang representatif seperti ini. Artinya tempat seperti ini memang dibutuhkan untuk baik itu pedagangnya maupun untuk pengunjung untuk makan minum secara nyaman ya. Dan ini selalu ramai kalau kita makan di sini, tidak pernah sepi ya sepertinya. Jadi ramai sekali, dan di sini banyak sekali penjual ya dengan berbagai macam menu. Ya. Ya, menunya penjualnya berada di sungai ya, di danau ini ya. Kemudian makan di sini. Ya, ini memang Pogdawes yang mengelola, khusus yang mengelola di destinasi wisata berbasis air ini, kelemahannya adalah di jaringan. Artinya bagaimana mereka itu menggandeng berbagai macam sektor pendukung, salah satunya adalah UMKM, baik itu bidang kuliner maupun souvenir ya, itu masih kurang, masih lemah, sehingga mereka terkesan berdiri sendiri, menawarkan daya tarik wisata yang ala kadarnya. Dan ini sebenarnya mereka bisa menggandeng ya, bisa diakomodir seperti ini dan menjadi sebuah daya tarik sebenarnya kalau dikemas, karena memang ini kemasannya adalah floating market, jadi seperti pasar di atas air. Kemudian mereka menjual produk-produk ya, baik itu kuliner seperti ini mungkin, atau mungkin makanan snack yang lain ya. Ini konsep. Nah, jadi ini perlu ditata. Seandainya mungkin ada magang atau suatu saat magang di tempat yang memang menawarkan daya tarik jenis seperti ini, tentunya bisa dikonsep bentukan yang seperti ini juga. Ini bisa ditiru ya. Konsep seperti ini bisa ditiru, disesuaikan dengan kondisi yang ada di setempat. Ya, ini kulinernya
Jadi mungkin kita perlu memiliki standar atau SOP ya tentang penjualan produk yang ada di situ. Ya, SOP-nya seperti apa sehingga kita bisa memberikan acuan kepada para wisatawan seperti ini ya. Jadi ini sangat menarik ya karena emang sangat ramai sekali untuk makan kuliner di sini. Jadi mereka diajak untuk berjalan-jalan, kemudian mereka suguhkan kuliner, kemudian permainan anak-anak yang lain. Jadi ini selalu meramai karena memang segmennya adalah yaitu kembali lagi ke anak muda, keluarga dan anak-anak. Ya, basisnya seperti ini, dibuat persawahan ya, terasering, ya, konsep pertanian, ya sehingga mereka itu merasa nyaman ya berada di area pertanian. Kebanyakan segmennya adalah anak-anak karena memang yang mereka suguhkan adalah permainan buat anak. Ya. Ya, ini contoh yang memang paling bagus, yang berkembang cukup pesat ya. Yang sejak pertama kali saya ke sana tahun 2015-an sudah mengalami perkembangan ya luar biasa ya di sisi mana floating market di Lembang ini. Mungkin kita lihat kira-kira apa sih yang ada di mana WPL yang ada di wisata Bukit Luih di Bondowoso.
Ya, ini desa Tapen ya di Bondowoso, namanya wisata Bukit Luwih ya. Di situ memang destinasinya sama seperti yang tadi di Lembang ya, ada pemandian air. Memang di sini lebih mengarah pada wisata bisnisnya adalah anak-anak, keluarga ya, mengenalkan pemandangan alam ya, seperti ini pemandangan alam. Memang ya memang sama, konsepnya sama, cuma memang perlu ada unsur-unsur penambah ya. Ini memang seperti yang saya katakan tadi, ada penambahan kerjasama ya, khususnya ini kan adalah tanah desa ya, di desa Tapen, nanti kalau lalu di BUMDes anggaran pengembangannya menggunakan anggaran BUMDes ya. Jadi ini pemandian ini kolam renang ya, tadi di level juga ada swimming poolnya sama. Mungkin ini perlu penambahan hal lain yang memang berikan kesan yang menarik ya. Yang pertama mungkin kita lihat dari aspek kebersihan, kerapiannya ya. Mungkin hal-hal yang seperti ini juga memberikan pengaruh ya. Artinya pengelolaan destinasi wisata itu juga harus lebih lebih mengarah kepada sesuatu yang nyaman, menyenangkan ya, enak dilihat juga. Artinya ini memang memiliki kolam renang yang luar biasa menurut saya, yang bersih, jernih airnya. Namun memang kebutuhan fasilitas yang mendukung juga harus disediakan, seperti misalnya tempat nongkrong, tempat duduk ya, seperti ini mungkin perlu dikembangkan lagi menjadi lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, sehingga itu memberikan sebuah kesan bahwa destinasi wisata ini memang berkualitasnya ya, berkualitas, sehingga tidak timpang antara potensi yang kolam renang yang luar biasa tadi, tidak timpang dengan ketersediaan fasilitasnya ya, kebersihannya, kemudian penataan taman, rumput dan sebagainya juga harus dijaga, karena memang hal seperti ini memang menjadi sesuatu yang menarik apabila dikembangkan atau dikelola dengan baik ya. Taman-taman seperti ini juga harus dikelola dengan baik sehingga memberikan kesan tambahan ya, karena memang basis yang ditawarkan adalah basis alam ya. Kemudian kita lihat lagi, kembali lagi mungkin ketersediaan fasilitas ya, karena kolam renang di sini harus menyediakan fasilitas, misalnya seperti ini adalah alat keselamatan, standar keselamatan untuk kolam renang bagi anak-anak. Kemudian ada tim pemantau misalnya untuk pengawas ya, artinya mengawasi anak-anak yang sedang berenang dan sebagainya, ini juga harus diperhatikannya ya. Kemudian ya seperti ini memang pemandangan alam yang basisnya seperti itu, menawarkan sesuatu yang memang basis alam, namun memang perlu ditingkatkan kualitas pemandangannya, artinya dilengkapi dengan taman-taman. Mungkin sekarang kondisi sekarang adalah musim penghujan, adalah proses bagaimana untuk meningkatkan kualitas ya taman ya, jadi kita tidak perlu menyiram kembali. Kemudian kembali lagi updating fasilitas ya. Updating fasilitas ini bisa dilakukan seandainya mungkin Pokdarusnya itu tidak memiliki anggaran yang cukup, mungkin bisa menggandeng para CSR ya, bisa bekerja sama dengan CSR untuk memberikan fasilitas, menambah fasilitas ya. Yang mungkin apa yang bisa dilakukan oleh Pokdarus ini adalah membuat proposal, kemudian membuat surat permohonan CSR, kemudian ditujukan ke perusahaan-perusahaan sehingga mereka bisa mengerti kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan utama dari BPL, misalnya tentang tadi misalnya kebutuhan gazebo, kebutuhan untuk penyediaan UMKM dan sebagainya, itu bisa dibuatkan dalam bentuk proposal ya seperti ini. Jadi emang pemandangan alam dan kolam renang sebenarnya intinya di situ, tapi di sini di WPL ini hanya menyediakan satu tempat warung kecil ya, warung makanan untuk para pengunjung, sehingga apabila kita bandingkan dengan jumlah kunjungan mungkin tidak seimbang.
sehingga dibutuhkan spot-spot kuliner untuk meningkatkan kualitas agar orang yang datang ke sana itu bisa berlama-lama, karena pemandangan cukup bagus sama dengan tadi di Lembang. Ya, seperti itu. Ya, mungkin perbaikan taman ini menjadi hal yang paling penting, karena yang ditawarkan memang alam, sehingga kebersihan, bagaimana menata taman itu menjadi hal yang paling utama di sini. Lahan parkir cukup luas, jadi memang perlu ada penataan aja. Ya, seperti ini fasilitas-fasilitas yang rusak, seperti payung-payung rusak ini sebenarnya tidak perlu untuk ditampilkan kembali, tapi memang kita harus hati-hati juga bagaimana menyediakan sebuah fasilitas yang memang mudah rusak. Ini yang paling penting, harus disingkapi, karena memang kalau kita membangun sesuatu mungkin bisa, tetapi bagaimana merawatnya, bagaimana daya tahan dari bangunan seperti misalnya atau barang tersebut. Nah, jadi kalau sudah barangnya sudah tidak layak untuk ditampilkan, jangan ditampilkan, tetapi kita ganti dengan yang baru. Persoalannya adalah memang kita harus menyediakan space khusus, anggaran untuk updating ya peralatan seperti ini, perlengkapan seperti ini. Ya, ini memang harus dikonsep ya, benar-benar dikonsep. Apakah memang misalnya dengan menggunakan bambu ini berapa lama daya tahannya. Nah, karena memang kita harus benar-benar memberikan sebuah konsep yang menarik ya, memang yang murah tetapi memiliki kesan. Itu yang paling sulit untuk dicari, karena memang seperti ini memang menggunakan bambu, tentunya daya tahannya tidak lebih dari setahun. Artinya mungkin dengan kondisi panas, hujan dan sebagainya itu akan mempermudah pelapukan dari bambu tersebut. Ya kan perlu updating dalam perbaikan yang secara rutin seperti itu, atau mungkin penambahan daya tarik yang lain ya, seperti ini. Jadi sebenarnya ini tempatnya sangat bagus, memang konsepnya perlu ditata kembali, artinya taman ya, pembuatan taman, kemudian penyediaan sarana kuliner dan sebagainya, gazebo yang representatif, itu yang paling untuk diinginkan oleh si wisatawan. Ya, pemandangan cukup bagus ya, sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana kita mengupdate ya, jadi hal yang luar biasa ya, seperti itu. Jadi ini ada dua pembandingan ya, yang tadi dari floating market yang ada di Lembang, kemudian sekarang adalah di wisata Bukit Luwi yang ada di Bondowoso ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila salah kata, salah ucap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.